Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Kadun dalam sesi perkuliahan, pemerintahan, dan otonomi daerah. Pada sesi yang ketiga ini, saya akan membahas tentang nilai dan tujuan desentralisasi. Untuk membahas nilai dan tujuan desentralisasi, saya awali terlebih dahulu dengan isu analisis dari bukunya Hans Haverkamp and Neil J. Semester yang judul Social Change and Modernity. Dalam buku tersebut, bahwa yang menentukan arah perubahan, unsur-unsur dasarnya itu ada 3. Nah, demikian juga tentang bagaimana sebenarnya perubahan sosial yang diharapkan dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu, Pak. Pertama, menurut Haverkamp dan Smelser itu arah perubahan itu ditentukan oleh unsur dasar yang namanya determinan struktural. Artinya apa? Artinya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu kalau mau efektif, mau berhasil, itu ditentukan oleh apa? Nah, minimal yang menentukan itu ada 3, yaitu ada unsur lingkungan, ada unsur nilai, dan ada unsur sumber daya. Itulah yang menentukan efektivitas dari penyelenggaraan otonomi daerah. Jadi kalau lingkungan fisik maupun non fisik mendukung, kalau nilai-nilai yang dikembangkan dalam desentralisasi dilaksanakan dengan baik, lalu ada sumber daya yang mencukupi, memadai untuk pelaksanaan otonomi daerah itu, maka tentu saja akan berhasil. Yang kedua, unsur dasar dari perubahan sosial itu menurut Haverkamp dan Smelser itu adalah proses dan mekanisme. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam sistem pemerintahan itu diantaranya proses dan mekanisme itu ada 2, yaitu ada sentralisasi atau desentralisasi. Itu pilihan saja sebenarnya. Dan tentu saja ini proses dan mekanisme sistem pemerintahan ini sangat tergantung dari situasi dan kondisi tertentu. Setiap negara boleh melakukan sentralisasi akan berhasil mencapai tujuan dari pemerintahan. Tapi di tempat lain mungkin ada negara lain, pemerintahan lain yang cocok dengan desentralisasi. Jadi mekanisme ini sebenarnya proses dan mekanisme pemerintahan ini ya sangat-sangat tergantung dari situasi dan kondisi di masing-masing negara. Dan yang ketiga, unsur dasar dari perubahan sosial itu menurut Haverkamp dan Smelser ini adalah arah perubahan sosial. Nah, dalam kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu arah perubahannya kemana sih? Arah perubahan sosialnya jelas, ini arahnya menuju satu titik, yaitu bagaimana memajukan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara pemerintah itu memberikan pelayanan-pelayanan yang berkualitas. Saya kira itu arah-arah yang sangat penting. Nah, untuk bisa mencapai perubahan sosial tadi, nilai-nilai yang dikembangkan, mekanisme yang dikembangkan, arah perubahan yang harus dilakukan ditransformasikan di dalam tatanan kehidupan pemerintahan di kita, di pemerintahan Indonesia atau di negara manapun harus memerlukan transformasi. Seperti kita ketahui, transformasi itu apa sih? Transformasi itulah melibatkan sebuah perubahan yang fundamental dan mendasar yang menyangkut proses dan institusi. Nah, saya kira kalau mau mentransformasi 3 unsur dasar yang tadi, faktor determinan, proses dan mekanisme, dan arah perubahan harus dimiliki. Nah, itu harus transformasi di ketiga hal itu. Nah, pertama kalau kita kembangkan dulu yaitu transformasi nilai. Kita bahas dulu mengenai transformasi nilai. Nilai-nilai apa saja sih yang harus berubah ketika kita melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah?
Pertama, nilai yang dari kekuasaan yang mendominasi menjadi yang membebaskan. Membebaskan siapa? Membebaskan pemerintah yang lebih rendah atau lebih subordinatif, yaitu misalkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, itu harus dibebaskan di dalam menentukan arah dari pembangunannya sendiri. Arah bagaimana menentukan program-program pembangunan, arah bagaimana menentukan kebutuhan masyarakatnya. Itu harus berubah. Jangan semuanya, segala sesuatunya ditentukan oleh pusat, didominasi oleh pusat. Nah, ini seharusnya harus nilai yang harus berubah. Nah, tidak hanya sekedar menyokong pertumbuhan, tapi juga harus berkelanjutan. Nah, ini yang sangat penting juga. Jadi selama ini kalau pembangunan itu ditujukan untuk pertumbuhan tanpa berkelanjutnya sangat sulit, nanti nggak akan ada artinya. Nah, memang dalam hal pembangunan tidak mungkin menghilangkan pertumbuhan, karena pertumbuhan itu bagaimanapun juga diperlukan. Setiap pertumbuhan berapa persen, 1% berarti akan bisa menampung tenaga kerja. Oleh karena itu pertumbuhan tetap diperlukan. Ya, pertumbuhan untuk bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, tapi harus berkelanjutan. Bagaimana caranya supaya berkelanjutan, itu yang sangat penting. Ya, itu harus dibangun itu semua dalam kebijakan destinasi dan otonomi daerah. Nah, selanjutnya juga harus ada transformasi proses. Saya kira apa yang harus dilakukan, proses dan mekanismenya dalam pelaksanaan kebijakan destinasi dan otonomi daerah itu, proses yaitu yang tadinya otoritarian menjadi partisipatoris. Yang tadinya otoritarian, yang tadinya semua ditentukan dari atas, sekarang partisipatoris, tentukan dari bawah, dari yang level paling masyarakat. Dari masyarakat, apa yang diinginkan, dibutuhkan, masyarakat juga ikut merencanakan. Memang sekali lagi ini prosesnya sangat panjang. Proses seperti yang pada perkuliahan yang lalu kita, bahwa proses ini memang membutuhkan waktu kalau yang namanya partisipatoris itu. Dari sembunyi-sembunyi menjadi pemberdayaan. Jadi semua perencanaan di belakang meja sekarang menjadi pemberdayaan. Biarkan masyarakat mampu untuk merencanakan sendiri apa yang menjadi kebutuhannya, melaksanakan sendiri apa yang akan untuk memenuhi kebutuhannya, mengawasi sendiri, gitu ya. Nah, tinggal pemerintah ya mengendalikan saja, gitu. Dari eksklusif menjadi inklusif. Dari apa-apa yang ditentukan oleh pemerintah, gitu, program, uang, orang, semua ditentukan pemerintah, yang sasaran pembangunan itu masyarakat itu tidak tahu menahu, sekarang menjadi inklusif. Jadi semuanya tahu, sebelah terbuka apa yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan tadi harus melibatkan masyarakat. Itu saya kira transformasi dalam bidang proses. Sedangkan transformasi dalam kelembagaan ini yaitu perubahan dari lembaga yang birokratis menjadi yang responsif dan proaktif. Yang tadinya segala sesuatunya perencanaan itu dari atas, tapi sekarang mungkin harus responsif, harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan apa yang kira yang diperlukan oleh masyarakat. Lalu yang tadinya rutin sekarang proaktif. Kira-kira bahkan mungkin dalam membuat perencanaan pembangunan itu harus diantisipasi kebutuhan masyarakat 5 tahun yang akan datang seperti apa, 10 tahun yang akan datang seperti apa, 15 tahun yang akan datang seperti apa, dan 20 tahun yang akan datang seperti apa. Dan dalam perjalanannya, karena perubahan lingkungan yang cepat, maka dalam setiap babakan perencanaan itu juga bisa saja gitu ya, bisa saja ada perubahan-perubahan mengikuti perkembangan zaman. Dari yang otokratik menjadi akuntabel. Jadi semua tidak ada pertanggungjawaban, jadi ada pertanggungjawaban. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu ya harus dapat dipertanggungjawabkan. Baik secara tanggung jawabnya kepada atasan maupun kepada masyarakat secara. Nah, ini harus juga dipertanggungjawabkan itu. Jadi ada akuntabilitas internal, ada akuntabilitas
eksternal. Kalau aku 16 indra biasanya tentang tanggung jawab. Jadi semua harus bertanggung jawab. Lalu dari struktur yang hierarkis menjadi yang egalitarian. Jadi kalau sekarang itu semuanya instruksi, sekarang ya sama kita berunding gitu. Melakukan transaksi itu perubahan kelembagaannya ke situ. Nah, apa sih sekarang itu nilai yang dikembangkan dalam desentralisasi? Nah, ini nilai-nilai yang dikembangkan dalam desentralisasi itu pertama yaitu nilai kesejahteraan. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan desentralisasi dan otonomi daerah itu di otak pelaksana, di sikap pelaksana, di perilaku pelaksana itu bagaimana caranya yang kita lakukan itu bisa mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, keadilan. Nah, ini bagaimana ini bukan hanya kalau kesejahteraan mungkin hanya pada kelompok-kelompok tertentu, pada orang-orang itu, pada individu tertentu. Tetapi kalau keadilan berarti sudah harus dipertimbangkan secara profesional. Walaupun itu masyarakat yang tadinya tidak mendukung kita pemimpin dalam pemilu kada atau dalam pilpres, gitu. Tapi tetap harus memberikan kesejahteraan. Nah, nilai kesejahteraan dan keadilan tadi hanya bisa tercapai manakala melalui pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi melalui pelayanan yang berkualitas, misalnya orang yang sejahtera, misalnya orang sejahtera itu tandanya apa sih? Ya tandanya kalau pelayan-pelayanannya itu mudah. Misalnya kalau seorang yang mau bepergian kemanapun, itu dipermudah. Ya, dipermudah. Artinya mendapatkan tiketnya mudah, gitu ya, tidak menunggu lama, itu benar. Jadi kalau kita bahkan mungkin dipermudah itu sebagai suatu rangkaian, jangan membeli tiket setiap kali ganti kendaraan harus beli tiket yang baru gitu. Nah itu kalau tapi harus ada tiket terusan dari transportasi moda darat, laut, udara, itu harus ada. Nah itu salah satu contoh dari kesejahteraan. Demikiannya pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, nilai yang harus dikembangkan yaitu nilai-nilai good governance. Jadi dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu nilai-nilai good governance itu harus dilaksanakan, harus diterapkan. Nilai apa saja? Ya tadi ada nilai partisipasi, harus ada taat asas, nilai transparansi, ada nilai responsivitas, nilai orientasi, nilai konsensus, nilai keadilan, nilai inklusivitas, dan nilai efisiensi serta akuntabilitas. Itu nilai-nilai yang ada dalam good governance atau unsur-unsur dalam good governance atau prinsip-prinsip dalam good governance itu harusnya dilaksanakan dalam desentralisasi. Kenapa? Karena nilai-nilai good governance dan good governance tadi, unsur-unsur good governance, prinsip-prinsip good governance tadi akan bisa dilaksanakan sebenarnya cocoknya itu ketika ada kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, nilai yang selanjutnya yaitu nilai yang ketiga itu nilai demokrasi dan egaliter. Nah, sebenarnya yang namanya desentralisasi dan otonomi daerah itu yang mengembangkan nilai demokrasi. Kenapa? Ya karena di setiap daerah, setiap masyarakat daerah, setiap pemerintahan daerah diberikan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, nilai yang egaliter, yang demokrasi ini harusnya ya didukung oleh nilai-nilai yang lain, misalkan nilai yang memiliki setiap daerah itu memiliki prakarsa sendiri, jangan hanya manut, jangan hanya nurut gitu ya, dan hanya mengikuti, tidak bisa lagi. Juga ada nilai kreativitas. Apa kira-kira yang bikin program yang baik? Lalu juga ada nilai menghargai kebinekaan. Otonomi daerah itu menghargai kemerdekaan karena setiap daerah dipersilakan sesuai dengan kondisi lingkungan, kondisi
sumber daya yang ada untuk dapat membuat program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, itu saya kira nilai desentralisasi yang mau dikembangkan. Nah, sebelum nilai-nilai tadi, gitu ya, nilai-nilai tadi sebenarnya kalau kita mau melaksanakannya itu ya di dalam mewujud kepada kewenangan-kewenangan. Kewenangan-kewenangan. Jadi nilai-nilai tadi sebenarnya kalau bisa dilaksanakan baik kalau memang daerah itu diberikan kewenangan-kewenangan. Nah, tapi sebelum membicarakan kewenangan, kita akan bicarakan dulu di dalam kegiatan pemerintahan itu ada dua kegiatan yang mendasar. Kalau lihat dari apa yang dikerjakannya, yaitu ada yang namanya kegiatan substantif dan ada yang namanya kegiatan administratif. Nah, kegiatan substantif itu adalah kegiatan pokok atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang manakala jika tidak dilakukan tidak akan berwujud sesuatu atau tidak akan tercapai sesuatu. Kegiatan substantif ini sangat tergantung tujuannya. Jika tujuannya terciptanya suatu benda, maka kegiatan substantifnya adalah berupa langkah kegiatan produksi benda yang diinginkan itu. Kegiatan-kegiatan substantif pada dasarnya berkaitan langsung dengan tujuan yang akan dicapai. Terciptanya suatu benda, terpasangnya suatu perangkat atau kepuasan masyarakat. Nah, itu kegiatan-kegiatan substantif. Oleh karena itu biasanya ini kegiatan-kegiatan substantif itu yang kita sering dengan sebutan kegiatan yang teknis. Ada kegiatan yang namanya bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan, keamanan, perdagangan, perindustrian, koperasi, peranan wanita. Itulah kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis atau substantif. Nah, di samping kegiatan-kegiatan substantif tadi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya administrasi. Nah, ini kenapa ini muncul kegiatan administrasi ini? Jika pelaksanaan tugas substantif untuk mencapai suatu tujuan itu melibatkan sekelompok manusia yang harus bekerjasama, kondisi itulah menutup proses administrasi. Jadi kalau kegiatan substantif itu menjadi unsur kewenangan, tapi kalau kegiatan administrasi itu menjadi unsur kewenangan juga sebenarnya. Tapi administrasi merupakan penunjang pelaksanaan kegiatan substantif. Jadi bagaimanapun juga di dalam kegiatan substantif di kementerian, di dinas, ya, di dirjen itu tetap harus membutuhkan kegiatan administrasi. Mengapa? Karena yang mengerjakan itu lebih dari satu orang. Kalau yang mengerjakan lebih dari satu orang, maka pasti perlu kerjasama. Kalau kerjasama, maka perlu ada administrasi. Administrasi merupakan rangkaian kegiatan penataan yang menunjang rangkaian pekerjaan substantif yang merupakan kegiatan pokok. Demi tercapainya kerjasama yang serasi, diperlukan rangkaian kegiatan penataan terhadap kelompok-kelompok orang yang bekerjasama itu, agar pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat tercapai tujuan. Jadi kalau ada kegiatan administrasi tapi tetap kegiatannya tidak efisien, maka itu patut dipertanyakan. Sebab pada dasarnya tujuan dari kegiatan administrasi itu bagaimana meningkatkan koordinasi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Nah, itu sebenarnya kegiatan administrasi. Sehingga apapun yang dilakukan di dalam menjalankan kewenangan-kewenangan yang sifatnya teknis, sifatnya substantif, itu supaya lebih efisien, itu harus dilakukan kegiatan-kegiatan administratif juga. Nah, kita bicara tentang otonomi daerah ini bicara tadi ada arah perubahan seperti apa, ya. Kalau faktor dipindahnya apa, lalu proses seperti apa. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi munculnya otonomi daerah? Ya, ini mengapa muncul otonomi daerah ini ya? Kalau melihat kenyataan di Indonesia, ya tentu saja di Indonesia itu latar belakangnya karena Indonesia itu wilayahnya sangat luas.
wilayahnya sangat luas sekali. Ya, ada 34 provinsi, ada 500-an sekian kabupaten kota, sekian desa, sekian kecamatan gitu ya. Makanya ini perlu bagaimana memanage pemerintahan ini. Kenapa? Ya, di dalam teori organisasi yang sangat penting itu bahwa efektif dan tidaknya suatu pemerintahan itu, suatu organisasi itu manakala ada rentang kendali yang tepat. Nah, saya kira tidak mungkin di dalam wilayah Indonesia yang sangat luas ini ya dilakukan semua sentralisasi. Presiden mengendalikan semua kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Indonesia. Tidak mungkin kan? Makanya perlu didesentralisasikan. Jadi nanti yang ngawasi di provinsi ada gubernur dan reng-rengannya, di kabupaten kota ada yang ngawasi bupati, ada wali kota dan reng-rengannya. Nah itu semua perlu diawasi. Itu dari sudut luas wilayah, dari sudut efektivitas manajemen pemerintahan. Nah itu saya kira perlu desentralisasi karena wilayahnya sangat luas. Yang kedua, kita merujuk kepada keanekaragaman Indonesia. Ya ini suatu berkah untuk Indonesia bahwa Indonesia itu beraneka ragam kondisi geografisnya. Ada yang laut, ada yang di gunung, ada di pesisir gitu ya. Nah, itu iklimnya berbeda, ya itu ya. Terus berakibat kepada kebutuhan masyarakat yang berbeda. Kondisi flora dan fauna juga berbeda. Dan akhirnya juga kebutuhan manusianya juga berbeda. Nah, kalau semuanya desentralisasi, suatu program desentralisasi tanpa melihat keanekaragaman tadi, maka tidak akan efektif kegiatan pembangunan itu. Nah, dengan didesentralisasikannya, diharapkan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan itu jauh lebih efektif. Kenapa? Tadi rentang kendalinya, rentang pengawasannya lebih dipersempit. Yang kedua, program-program pembangunannya dibangun atas dasar masing-masing daerah, kondisi daerah, lingkungannya, sumber dayanya, kebutuhan masyarakatnya, kemampuan daerahnya, kemampuan manusia di daerahnya. Nah itu semuanya melahirkan mengapa harus diperlukan desentralisasi dan otonomi daerah. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan geopolitik. Nah, ini latar belakang secara geopolitik. Kenapa ini? Ya kita tahu secara geopolitik bagaimana sebenarnya politik, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan proyek wajib memperhatikan geografi. Kondisi geografi wilayah antara satu daerah dan daerah lain berbeda. Karena itu politik, strategi, kebijakan, program, kegiatan, proyek juga harusnya berbeda satu daerah dengan daerah lain. Nah, ya, ini sangat-sangat penting. Misalnya saya contohkan Kota Bandung, tentu saja dengan kabupaten kota di Maluku tidak sama itu strategi, kebijakan, program pembangunannya itu. Kalau sama, kondisi daerahnya berbeda, kondisi penduduknya berbeda, struktur bentang alamnya berbeda, susah. Nah ini nggak akan benar kalau semuanya ditentukan dari pusat, dari Jakarta. Oleh karena itu pentingnya kebijakan desentralisasi daerah itu latar belakangnya. Selanjutnya bahwa pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi, integrasinya adalah pendapatan produktif nasional atau GNP dengan 4 faktor penting: akumulasi modal, sumber daya baru, kemajuan teknologi dan perubahan penduduk. Nah ini ya yang jadi ada akumulasi modal, sumber daya baru, kemajuan teknologi, perubahan penduduk. Nah kita tahu sendiri keanekaragaman tadi di Indonesia itu bahwa ada yang penduduknya padat, nah ada yang penduduknya jarang, ada yang sumber daya alamnya melimpah, ada yang kurang. Nah itu keanekaragamannya. Oleh karena itu gimana caranya kita bisa melakukan supaya semuanya sama-sama tumbuh? Makanya intervensi kebijakan, intervensi manajemennya juga harus berubah antara satu daerah dengan daerah lain. Dan itu tidak bisa disamaratakan seluruh Indonesia itu.
Nah, itu oleh karena itu untuk pembangunan yang memiliki pertumbuhan yang cukup bagus, setiap daerah itu harus diperhatikan semua kondisi-kondisi yang dimilikinya itu untuk menentukan strategi kebijakan program apa yang harus dilakukan. Nah, kita tahu bahwa yang sangat penting sekali yang perlu diingat gitu ya, bahwa walaupun Orde Baru itu dicerca oleh banyak pihak gitu ya, tapi Orde Baru juga ada banyak yang nilai positif. Nah, apa itu nilai positif? Ya karena berkah dari minyak bumi, booming oil ya. Sebenarnya kita pada waktu itu banyak mendapatkan dana untuk melakukan pembangunan sebenarnya itu ya. Nah, tentu saja ini ada yang sangat berkah pada waktu Orde Baru itu, yaitu apa? Pembangunan sumber daya manusia. Nah, kita fakta sajalah gitu ya, bahwa di Indonesia di setiap provinsi itu ada universitas negeri, bahkan di beberapa kabupaten ada universitas juga, ada perguruan tinggi. Ya, ini setiap kabupaten ada perguruan tinggi gitu ya. Itu suatu berkah itu sebenarnya, karena ternyata kalau dulu kan sebelum zaman kemerdekaan atau awal kita merdeka itu orang-orang pintar itu jarang. Mereka orang pintar itu lari ke Jakarta, ke Bandung, dan ke Jogja. Nah, sekarang dengan tersebarnya pusat-pusat pendidikan gitu ya, sebenarnya maka sebenarnya berkahnya itu banyak orang pintar. Dokter tidak hanya dari Bandung atau Jogja atau dari Jakarta ini, tapi bisa saja dari Surabaya, dari Makassar, dari Maluku, dari Papua, dari Jambi, dari Medan, itu bisa menghasilkan dokter. Guru juga demikian, insinyur demikian, dan semua pakar itu bisa dihasilkan di seluruh wilayah Indonesia. Sekarang itu hanya banyak orang pintar. Nah, yang kurang tepat pada waktu itu, banyaknya orang pintar ini tidak dimanfaatkan oleh Orde Baru. Atau tidak bukan dimanfaatkan tapi juga tidak difasilitasi. Orang pintar itu pada dasarnya butuh aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri dalam bidangnya masing-masing. Tetapi pada kenyataannya pemerintah pada waktu itu membatasi aktualisasi diri setiap orang pintar-pintar ini. Ya akhirnya lari menjadi provokator untuk melakukan gerakan-gerakan yang anti pemerintah. Orang-orang pintar ini kan pada dasarnya butuh lapangan bidang atau lapangan atau bidang politik, dan juga lapangan bidang ekonomi. Ya ini di politik partisipasi untuk menjadi politikus yang aktif itu sangat terbatas. Nah, mungkin karena cuma ada 3, gerakannya cuma 3 saja, sehingga tidak bisa, kalau nggak masuk Golkar ya PDI atau P3, sudah tidak terbatas itu. Dan tentu saja waktu itu ya ke Golkar kebanyakan. Secara birokrasi, wah, eselon di tingkat birokrasi kabupaten kota itu paling tinggi itu tingkatannya hanya eselon 3. Eselon 3, oleh karena itu orang sangat berebut untuk mendapatkan kekuasaan itu, dan banyak yang tersingkir, menimbulkan ketidakpuasan. Secara ekonomi, mohon maaf, kegiatan ekonomi pun sebenarnya hanya digawangi, dikomandoi oleh sekelompok kecil yang namanya konglomerat, sehingga sangat sulit sekali membuka jaring pengaman mereka itu untuk bisa menembus ekonomi. Nah, itu tidak disediakan, sehingga orang-orang pintar pun tidak bisa masuk ke sana juga. Nah, ini sebenarnya yang melatar belakangi mengapa harusnya otonomi daerah itu bisa memfasilitasi orang-orang yang melakukan aktualisasi diri.
sekarang jabatan bupati diperebutkan, DPRD ada, jabatan di birokrasi pun banyak, peluang usaha di daerah pun ada, sehingga ini orang bisa mengaktualisasikan dirinya gitu. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari desentralisasi ini? Sebenarnya di awal itu nilai-nilai sudah membahas tentang tujuan ini, karena dari nilai-nilai itulah akan membentuk suatu tujuan. Nah, tapi baiklah, ada berapa tujuan dari desentralisasi dan otonomi daerah. Yang pertama, akan memposisikan pemerintah daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal, dan secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk mempercepat wujudnya civil society. Jadi dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah itu akan memberikan pendidikan politik. Ya, pendidikan politik apa dalam hal? Ya, pendidikan dalam hal hak dan kewajiban warga negara. Apa yang menjadi hak warga negara, apa yang menjadi kewajiban negara, itu lebih diwujudkan di dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah. Karena apa? Karena dekat. Jadi kalau misalkan ada yang tidak disukai oleh masyarakat, bisa protes masyarakat langsung, bisa demo langsung. Karena dekat, tidak perlu mengeluarkan uang banyak, harus ke Jakarta, tidak perlu. Demikian juga kalau ada kegiatan di lingkungan desa, kecamatan yang tidak disukai, ya kita protes langsung bisa. Nah, di situ makanya itu tentang hak. Tapi juga harusnya bicara bukan hanya hak, tapi kewajiban. Nah, apa tanggung jawab dari warga negara itu untuk bisa ikut serta dalam pembangunan. Nah, ini yang perlu ditekankan. Nah, yang kedua, ini tujuan desentralisasi itu adalah meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik para penyelenggara pemerintah dan masyarakat. Nah, di samping pendidikan politik tadi, juga sebenarnya meningkatkan keterampilan dan kemampuan politik. Jadi bagaimana melakukan negosiasi antara pemerintah dan masyarakat, bagaimana bisa meraup dukungan dari masyarakat, bagaimana supaya program-program pembangunan bisa didukung oleh rakyat, bisa dibantu oleh rakyat. Nah, demikian juga rakyat gitu ya, semakin terampil gitu harusnya bagaimana melakukan negosiasi kepada pemerintah supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu juga jangan lupa juga yang namanya desentralisasi itu merupakan untuk atau dalam rangka untuk mempertahankan integrasi nasional. Kita tahu pada waktu B.J. Habibie menggulirkan desentralisasi dan dieksekusi oleh Presiden Gus Dur, gitu ya, itu pada dasarnya Indonesia itu sudah mau tercerai-berai. Ya, seperti tercerai-berainya berapa negara gitu. Ya itu kenapa? Karena pada dasarnya tadi selama Orde Baru itu sentralisasi yang dikemenangkan, walaupun secara peraturan perundang-undangan ada katanya itu desentralisasi dan otonomi daerah, tapi pada prakteknya itu sentralisasi. Ketidakpuasan muncul di mana. Nah, supaya tetap adanya dukungan dari daerah-daerah, maka sebenarnya dilakukannya desentralisasi supaya bisa terintegrasi lagi. Tadi diantaranya latar belakang tadi itu salah satu mengapa kita itu perlu melakukan desentralisasi otonomi daerah untuk bisa meningkatkan integrasi nasional. Yang selanjutnya itu tujuan dari desentralisasi itu adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan public good dan public service, barang dan jasa publik, serta untuk meningkatkan efisiensi efektivitas pembangunan ekonomi di daerah. Nah, itu tujuan. Jadi aneh kalau misalnya ada pendapat dari masyarakat atau dari birokrasi dia menyatakan bahwa kehidupan pemerintahan dan masyarakat sekarang itu lebih susah dari dulu. Itu jadi aneh. Berarti kalau seperti itu maka desentralisasi itu tidak memberikan public good dan public service yang baik. Selama adanya desentralisasi dan otonomi daerah, oleh karena itu ada masalah di situ, ada yang salah di situ.
ada yang salah kalau tidak. Demikian juga ketika terjadinya desentralisasi dan otonomi daerah, tapi kegiatan pembangunannya, program pembangunannya itu tidak menjadi lebih efektif, menjadi lebih efisien. Itu juga aneh. Ya, karena apa? Ya karena tidak lagi perlu lagi rentang waktu yang lama lalu dalam mengeksekut suatu program gitu. Demikian juga tidak perlu lagi jalur-jalur yang harus diturunkan ketika mendanai suatu program. Kalau dulu sentralisasi dana itu mampir dari kementerian ke dirjen, lalu ke provinsi, ke kabupaten, itu kan jalur panjang, perlu administrasi macam itu, makanya juga perlu dana untuk itu juga. Demikian juga pengawasannya, makanya jadi aneh kalau produk dari destinasi dan otonomi daerah itu pembangunan jadi tidak efisien dan tidak efektif. Selanjutnya tujuan dari desentralisasi itu adalah upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Nah, ini kan sekarang itu, nah ini yang terjadi justru ya, yang tercapai ini banyak partisipasi politik masyarakat itu dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Tetapi jangan lupa ini ke depan jangan sampai menjadi bumerang nih, karena tidak sejahtera, pembangunan tidak becus gitu ya dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, sehingga masyarakat jadi apatis. Ngapain ikut pemilu kada, ikut pemilu DPRD, kalau ternyata hasilnya jelek, hasilnya buruk. Nah ini yang perlu dihindari gitu ya. Nah saya kira cukup sekian dalam sesi yang ketiga ini, perkuliahan pemerintahan daerah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.